Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tanggal 15 Juli sampai 12 Maret 1967. Perkenalkan, nama saya Nurza Ramadan dari absen 20. Saya Nurina Fitriani, absen 21. Saya Nayula Kezia dari absen 19. Saya Nur Ramadhani dari absen 22. Saya Fikri dari absen 23. Selamat menyaksikan video dari kami. A. Dekret Presiden 5 Juli 1999. Pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Meski demikian, pada masa demokrasi terpimpin telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah diterapkan dalam UUD NRI tahun 1945. Menurut UUD NRI tahun 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari Presiden. Bahkan Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR. Lembaga-lembaga negara yang lain sejajar dengan Presiden. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kembali diperlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Sistem pemerintahan pun berganti menjadi sistem presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus penyelenggara negara. Pada masa ini terjadi beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pimpinan MPR, DPR, DPK, dan Mahkamah Agung yang seharusnya berkedudukan lebih tinggi dari Presiden ditempatkan sebagai menteri yang dibawahi Presiden. 2. UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Kenyataannya, Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960. Setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan pemerintah. Selain itu, pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Terlepas dari pengaruh pemerintah, kenyataannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 disebutkan antara lain bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden juga berhak untuk memimpin proses pendidikan. Masa demokrasi terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. Padahal menurut UUD Negara RI tahun 1945, Presiden seharusnya menggunakan anggaran sebelumnya. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, lebih dari itu Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Pada masa demokrasi terpimpin, Ir Soekarno masih tetap menjabat sebagai Presiden, bahkan MPR mengangkat beliau menjadi Presiden seumurnya. B. Kabinet pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada masa demokrasi terpimpin terbentuknya sejumlah kabinet dengan Soekarno sebagai presidennya, yaitu berikut adalah daftar kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi terpimpin. Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora 1, Kabinet Dwi Kora 2, Dwi Kora 3, dan Kabinet Ampera 1. C. Pemberontakan G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. G30 SPKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Bersama rakyat dan pasukan tentara yang setia terhadap NKRI, G30 SPKI pun ditumpas. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mengambil kekuasaan atau mengkudeta kejahatan. Dalam pemberontakan tersebut berupa penculikan hingga pembunuhan sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
para perwira tersebut yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswamiharjo, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto. Untuk dua orang terakhir yaitu Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo dan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto diculik dan dibunuh di daerah Yogyakarta. Sedangkan 7 perwira tinggi yang lain itu diculik dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka juga berhasil menguasai sarana komunikasi yaitu Radio Republik Indonesia Pusat dan Gudang Telkom. Namun gerakan tersebut dapat ditumpas oleh tentara yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto serta dukungan rakyat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.